memalukan melihat kelakuan sebagian selebriti kita. Bagaimana tidak, sehari pasca Fachri Albar diciduk kasus narkoba, tiba-tiba menyusul sang putri Kemayu, Roro Fitria yang juga diciduk lantaran kasus yang sama oleh petugas dari Polda Metro Jaya. Roro ditangkap di rumahnya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu siang lantaran kedapatan memesan sabu-sabu. Menurut keterangan polisi, penangkapan Roro, artis yang justru lebih dikenal lantaran hobinya melakukan ritual-ritual kejawen dan pamer harta, daripada menunjukkan prestasinya di jagat hiburan, merupakan pengembangan dari penangkapan WH, fotografer pribadinya yang menjadi kurir pembelian narkoba untuk sang majikan. Benarkah Roro memesan narkoba hanya untuk dikonsumsi sendiri? Tanggal 13 Februari dapat informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Tolong istilahnya yang wuruk yang wuruk. Ada seseorang yang berinisial WH. Setelah kita lakukan penggeledahan badan, memang benar dia membawa 2,4 gram sabu bruto ya. Ternyata ada yang memesan namanya RFT ya. Dia juga mengakui juga, ya rencananya kan mau digunakan untuk tanggal 14 malam. Pasal 112 ada 132 juga, pasalnya permufakatan. Di situ ada ancaman 5 tahun ke atas ya. Alhamdulillah kondisinya saat ini sehat, baik, lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin saya lihat sempat kelihatan shock, kaget, panik. Mungkin nggak nyangka bahwa seperti itu, nggak ditemukan barang bukti di rumah Mbak Roro. Anehnya, meski mengaku baru sebulan ini mencoba narkoba, namun Roro memesan narkoba jenis sabu dalam jumlah yang terbilang cukup banyak, yaitu 2,4 gram senilai 4 juta rupiah. Tidak hanya itu, saat WH ditangkap, Roro yang tidak mengetahui penangkapan itu terus-menerus menghubungi sang kurir lewat telepon genggam, bertanya tentang keberadaan WH dan barang pesanannya, seolah sudah tak tahan ingin segera mengkonsumsi atau diduga sakau. Benarkah Roro sebenarnya adalah pecandu atau pemakai lama? Saat perjalanan dari Jalan Hayam Wuruk itu mau diantar ke rumahnya RF di Ragunan ya, di TKP 2 ya, tadi TKP 1 dengan TKP 2. Masih kita komunikasi ya. Dia bersangkutan menanyakan si RF ini sampai di mana, dapat barangnya tidak kan di situ. Kita mendapatkan itu semua ya. Penggeledahan kita menemukan ATM yang digunakan untuk mentransfer uang ya kok. Sudah mentransfer sekitar 5 juta, ya 5 juta itu 4 juta untuk membeli barang, ya sabu itu, dan kemudian 1 juta sebagai jasa. Wah, dia cuma memakai 2 kali aja, ya biar nyaman aja lah dia. Nggak seperti ini yang Mbak Roro inginkan, karena ya mungkin pinginnya sebenarnya cuma nyoba, coba-coba, tapi ternyata ada kejadian seperti ini, jadi sangat disayangkan, dan Mbak Roro juga nggak menginginkan seperti ini. Setahunlah dia mengkonsumsi ini. Nah, dasar ketergantungan itu yang membuat kami untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Yang kian memalukan dari penangkapan artis yang hobi mengkoleksi mobil mewah dan barang-barang bermerek tersebut adalah posisi Roro yang ternyata duta anti narkoba. Ya, di tahun 2015 lalu, artis kelahiran Yogyakarta 30 tahun lalu itu didapuk sebuah LSM sebagai duta anti narkoba. Lalu apa jadinya jika sang duta anti narkoba pada akhirnya justru diciduk polisi lantaran kasus penyalahgunaan narkoba? Sungguh miris. Kami dari artis duta anti narkoba. Kami dari artis duta anti narkoba. Sangat prihatin ya, saya pribadi dan juga teman-teman artis yang lain, bahwa sebegitu bahayanya narkoba, dan juga sangat banyak, itu pun yang sudah terbukti ya, barang buktinya yang belum kena juga saya rasa sih masih banyak ya, jadi saya sangat prihatin.
Lain kasus dengan Roro Fitria, musisi Ahmad Dhani sepertinya sudah harus bersiap-siap duduk menjadi pesakitan di persidangan. Setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan berkas perkara dugaan ujaran kebencian yang disangkakan kepada pentolan grup band Dewa 19 tersebut sudah lengkap atau P21, terhitung sejak hari Senin lalu. Dengan begitu, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan tinggal menunggu waktu guna melimpahkan tersangka dalam hal ini Ahmad Dhani dan barang buktinya ke Kejaksaan untuk kemudian menyidangkan kasus ini. Atas kasus yang menjeratnya, Dhani pun terancam hukuman 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Kasus ADP ya, hari ini kita menerima tembusan P21, surat pemerintahan P21 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri. Tindak lanjutnya adalah penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Pasalnya ya pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih untuk pihak Polres Jakarta Selatan, khususnya Kapolres Jakarta Selatan dan dengan para penyidik yang sudah sangat profesional mengawal kasus ini, juga Kepala Kejaksaan Negeri beserta dengan tim jaksa. Artinya ini kan tahap 1 sudah P21. Nah sekarang saya ke Polres ini untuk koordinasi aja, komunikasi untuk tahap kedua antara penyidik dengan kejaksaan. Sekedar membalik ingatan, Ahmad Dhani dilaporkan ke polisi oleh Jack Lapian, pendiri BTP Network pada Maret 2017 lalu atas dugaan melakukan penghasutan dan menyebarkan kebencian sebagaimana diatur pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Namun selama proses penyelidikan dan penyidikan kasus, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan pada suami Mulan Jamila tersebut. Lantas akankah Dhani langsung dijebloskan ke penjara oleh pihak kejaksaan pasca ia dan barang buktinya diserahkan penyidik? Kalau Dhani sendiri ditahan itu wewenangnya ada di pihak berwenang. Ya, efek jerah banget. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Duh, sungguh memalukan ya. Kelakuan kalem para selebritis kita yang ternyata adalah budak narkoba. Ya sudahlah, sekarang kita juga mau kembali ke kabar soal pengantin baru kontroversial. Siapa lagi kalau bukan Vicky Prasetyo dan juga Angel Elga yang dibully lantaran pesta pernikahan mereka yang dinilai lebay. Lantas benarkah Vicky dan juga Angel malah makin menjadi dan akan menggelar resepsi pernikahan keduanya di Hong Kong? Dan seperti apa pula kondisi rumah tangga mereka pasca resmi menjadi suami istri?